Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadallahu azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustadz Mahathir Arif Mutahir Arif yang dirahmati Allah, yang kami cintai, Ananda Ahmad Sabibi yang kami rindukan suaranya, jamaah kajian pagi baik yang di Zoom atau di YouTube, bahkan di Facebook atau di IG yang dimulaikan Allah SWT. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah SWT, berkah rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita bisa bertemu dalam kajian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabiin dan umatnya sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akan bersama Ustadz kita, Ustadz Mutahir Arif, insya Allah yang mengisi kajian pagi ini, dan Ahmad Sabibi misalkan akan membaca surat. Mudah-mudahan kajian pagi ini kita niatkan, kita ikhlaskan, dan niatkan yang lurus, tolabul ilmi, mudah-mudahan berkah fitnya hatal akhirah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk mengawali kajian pagi, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallah khair. Selanjutnya, Ananda Sabibi akan membacakan tilawah. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, silakan untuk menyimak. Ya. Tafadhol, Ananda Sabibi. Suaranya ada nggak, Sabibi? Ada. Silakan. Sabibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca surat Al-Mumtahanah ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka
بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bayat janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ananda Sabibi, semoga bacaan tadi memberi keberkahan kepada Ahmad Sabibi dan kita semuanya yang mendengarkan. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Sabibi masih belajar sekarang lagi di Isabet. Anaknya siapa tuh, Mas? Anaknya Pak Agus Muraqib.
sama Siti Khalifah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon doanya ya Ustadz, mudah-mudahan Alhamdulillah, Allah yuslih, Allah yuslih, Allah yuwaffiq. ya, beliau istiqomah dalam belajarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian bersama Ustadz Mutahhir, yaitu dengan tema tafakur untuk semakin pemaaf. Baik, sekalian, untuk itu kita udah kangen nih dengan tausiahnya Ustadz. Untuk itu kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiril dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dit taul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa uthni alaihi al-khaira kullah. La uhsi thana'an alaihi kama athna ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bainani uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil izzati wal ikram, tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum kompak ini Mas Agus nih. Minum kopi terasa hangat. Kopi diminum di pagi hari. Masya Allah. Biar salamnya tambah semangat, biar saya ulangi sekali lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima Semangat pagi. kasih. Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin dan petunjuknya semata, kita dapat bersua kembali, bersilaturahim pada kajian subuh Imam Center di pagi hari ini, tentunya waktu Amerika dan malam hari di Indonesia. Teriring doa, mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar berberkah. Mudah-mudahan Amin ya rabbal alamin. menambah semangat kita untuk meningkatkan akhlak mulia kita, khususnya mengamalkan sikap dan sifat pemaaf. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin mengakrabkan kita satu sama lain dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Amin ya Rabbal. Selawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat mencontoh beliau, mencontoh akhlak mulia beliau, mencontoh sifat dan jiwa pemaafnya beliau yang luar biasa, sehingga kita kelak dapat mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Mas Agus Murakib yang saya cintai karena Allah, saya muliakan, segenap orang tuaku, Bapak dan Ibu, segenap jamaah yang hadir bersama-sama dalam kajian virtual oleh Imam Center. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati, diberkahi, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada segenap sahabat, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Ini dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada nih Mas Agus. Iya Ustaz. Insyaallah. Ada yang pamitan sholat maghrib berarti di Indonesia Ustaz. Ya, Di Indonesia. ini ada Ustazah Muhaimina Akib, ini di Sorong, Papua. Masya Allah. Karena sekarang jam berapa malam ini? Kalau nggak salah jam 8 malam ya. Subhanallah. Masya Allah. Baik, ya tanpa kecuali tentunya semua ya berkenan dan berkesempatan dapat hadir bersama kita pada kajian ini.
Terima kasih sekali lagi kepada Imam Center ya yang telah dan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersilaturahim di kajian subuh ini. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Cakep, Pak Ustadz. Memetiknya sambil bawa senter. Alhamdulillah ketemu lagi, bahagia bersama di kajian Imam Center. Masya Allah. Mantap. Barakallah. Ya, paksa ini nih Mas Rokib ya, karena Imam Center suka bawa pantun jadi. Ya, alhamdulillah. Ajib. Ya, silakan. Kita kembali ya dalam kajian tentang pemaaf ya, betapa akhlak yang satu ini memiliki kedudukan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Dalam ayat yang kita bacakan 2 hari yang lalu pada kajian Jumat, bahwa ciri ahli surga itu pemaaf. Jadi kita semua yang setiap saat, setiap hari berusaha untuk meniti jalan menuju surga, ini ada ini jalannya nih. Memaafkan sesama kita, memaafkan orang-orang yang kita cintai, memaafkan suami, memaafkan istri, memaafkan anak, memaafkan saudara, memaafkan tetangga. Wal'afina anin nas. Jadi kalau kita memiliki jiwa pemaaf, itu disebutkan dalam riwayat, ini akhlaknya para nabi dan para siddiqin. Hanya para nabi saja dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya yang mampu konsisten dalam mengaplikasikan jiwa pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan kebersamaan kita pada pagi ini. Mohon izin Mas Rokib, saya share screen. Betul, ya. Baik, Masya Allah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang motivasi bagaimana kita semua saling memaafkan. Oleh karena kita semua sangat sadar bahwa tidak satu pun di antara kita yang sempurna, betul? Betul, Pak Ustadz. Ya. Kita semua punya kekurangan, karena itu maka kita diwajibkan untuk senantiasa mempersiapkan diri memaafkan orang lain. Ya, karena kita juga mau dimaafkan, betul Bu? Iya, betul. Ustadz. Ada nggak orang yang mau dimaafkan tapi dia nggak mau memaafkan orang lain? Nah, itu Ustaz, penyakit hati Ustaz. Ya, itu masalahnya, Pak Ustadz. Itu masalahnya ya. Padahal ini apa ya? Kamus umum kalau kita mau menghargai orang, ya. Kalau kita mau dihargai maka kita juga harus pandai menghargai. Demikian pula kalau kita mau dimaafkan orang maka kita terlebih dulu memaafkan orang lain. Memaafkan. Nah, kali ini kita stretching lagi pada pendalaman bagaimana kita melakukan tafakkur. Karena ini sangat mulia, ini sangat agung sekali sifat ini, menjadi seorang pemaaf, sehingga membutuhkan strategi, membutuhkan ikhtiar yang luar biasa agar kita benar-benar masuk dalam golongan orang-orang yang memaafkan. Karena bukan perkara mudah, ya. Memaafkan ini ya luar biasa. Tapi kenapa dijadikan sebagai jalan menuju surga? Karena ya betapa sulit seseorang itu untuk mampu memaafkan orang lain. Baik. Nah, urgensinya dapat kita lihat. Memaafkan kesalahan sesama muslim itu hukumnya wajib, subhanallah. Berarti
Kita harus selalu mengembalikan pada kesadaran kita bahwa kita ini sebagai seorang muslim ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu menyiapkan diri untuk memaafkan orang lain. Kalau kita berdua, bertiga, apalagi lebih, itu pasti ada kekurangan orang. Yang kita ini harus tajahul kadang-kadang, harus pura-pura tidak tahu, atau memang harus rela ridha terhadap kekurangan dan kesalahan yang dilakukan. Memaafkan kesalahan sesama muslim itu adalah amal soleh yang besar, berpahala besar, yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah kita mengharapkan ampunan dari Allah dari segala dosa, dari segala kesalahan? Maka jalannya adalah kita juga memaafkan sesama kita. Memaafkan kesalahan sesama muslim adalah sifat orang yang bertakwa, ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Nah, mari kita sejenak merenungkan betapa sering kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang tercinta, terutama istri. Ya, istri pernah nggak merasa melakukan kesalahan pada suami? Sering, Ustaz. Biasa. Biasa. Itu kalau suami nggak memaafkan itu gimana itu gambaran rumah tangga? Ya, pagi-pagi diharapkan sudah ada sarapan, sudah ada kopi, Nah, kalau masih tidur, betul? Ya, istri juga begitu terhadap suami. Betapa sering kita sebagai seorang istri misalnya punya harapan yang sangat besar, berharap suami pulang dari tempat kerja, dari perjalanan, ya, bawa oleh-oleh, ternyata nggak bawa apa-apa, betul ya? Istri mungkin bisa kecewa. Betapa sering kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, atau orang-orang yang bekerja sama dengan kita, atau tetangga kita, ya, atau sahabat, teman, keluarga dekat, ya. Tapi apa yang kita lakukan? Justru kita memaafkan mereka, seolah-olah dada kita ini lapang, dapat menampung segala kekecewaan, segala perasaan negatif kepada mereka. Justru pemberian maaf itulah yang sesungguhnya mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kita ini bisa senyum, kita ini bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Itu karena kita juga selalu menebar maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah. Ya. Baik, mari kita merenungkan beberapa bukti yang bahwa kita itu membutuhkan peningkatan sifat pemaaf dalam diri kita. Ya. Contoh, mungkin ada orang yang kita itu bersifat dendam kepadanya. Dia punya kesalahan sehingga sampai berbulan, bertahun kita punya perasaan kecewa, jengkel, marah kepadanya. Betul. Atau justru kita menghadirkan satu kesadaran, jangan-jangan ada orang yang dendam kepada saya. Jangan-jangan ada orang yang sampai hari ini masih marah kepada saya. Sehingga jiwa pemaaf itu harus kita jaga, harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Mungkin ada sesama muslim yang kita musuhi, yang kita benci, yang kita tidak senang kepadanya. Ya mungkin saja kita tidak omong, bukan hanya 3 hari, mungkin 3 bulan, dan seterusnya. Mari kita menyadari bahwa ini adalah merupakan penyakit hati. Ini adalah sifat yang disebut dengan dendam, ya. Dan ini dapat mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, kita berlindung diri dari ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber kesulitan hidup yang mungkin saja kita alami oleh karena ada perasaan dendam kepada orang lain. Allahu Akbar, ya. Iman itu berbanding lurus dengan lapang dada, ya. Bagaimana kita siap untuk menampung segala kekurangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk memaafkannya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan saudaranya sesama muslim karena marah lebih dari 3 hari. Faman hajara, siapa yang memutuskan hubungan karena marah fawqa thalathin, lebih dari 3 hari, famata dakhalan nar, lalu dia mati, niscaya dia masuk neraka. Allahu akbar wa na'udzubillah. Ya, hadis sahih riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Betapa ukhuwah itu adalah satu tanda keimanan. Kita harus menerima doktrin, siapapun ia, dimanapun dia berada, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah saudara kita, punya hak, dan kita punya kewajiban untuk menunaikan, termasuk menjalin silaturahim. Nah, bagaimana merencanakan program peningkatan sifat pemaaf? Ya, jadi kalau kita sudah menyadari bahwa sifat pemaaf itu sangat mulia. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam majelis, kemudian berbicara kepada sahabatnya, yatlu alaikumul ana rajul li ahli jannah. Sebentar lagi akan keluar atau masuk ke tempat ini, lewat pintu ini, seorang ahli surga. Semua sahabat ketika disebutkan ahli surga, luar biasa. Perasaan curious, perasaan penasaran itu, ingin tahu itu sangat tinggi. Apalagi ini tentang surga. Ya, ada orang masih jalan-jalan sama dengan kita, masih makan, masih tidur, tapi sudah dijamin sebagai ahli surga. Tentu mereka menunggu siapa gerangan. Ternyata orang yang mereka kenal. Oh, ini yang dijamin masuk surga ya. Apa gerangan kebaikan yang dia lakukan? Keesokan harinya Rasul mengatakan lagi, yatlu alaikum ala rajul min ahli jannah. Selama 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan itu, bahwa ini ahli surga ini. Sehingga seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran dan akhirnya datang ke rumahnya menyampaikan permintaan izin, ya, saya ingin menginap di rumahmu selama 3 hari karena saya ada masalah dengan orang tua. Ya, orang itu mengizinkan. Selama 3 malam dia tidak melihat ada sesuatu yang sangat signifikan berupa ibadah. Abdullah bin Amr ini membayangkan bahwa orang ini mungkin setiap malam nggak tidur karena qiyamul lail. Mungkin ngaji semalam suntuk. Ternyata enggak juga, biasa-biasa saja, ya. Ibadahnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Tapi Abdullah bin Amr mengamati, malah Abdullah bin Amr yang nggak tidur, ya. Ya, kalau balik itu subhanallah, ya. Kalau dia setiap bergerak pasti ada tasbih ataupun takbir yang beliau lafazkan. Selama 3 hari Abdullah itu sedikit merasa merasa kecewa. Apa iya orang seperti ini dijamin masuk surga padahal ibadahnya biasa saja. Hari terakhir dia mengatakan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan ayahku. Saya hanya ingin tahu ibadahmu seperti apa. Kok kenapa Rasulullah memberikan pernyataan bahwa kamu itu adalah ahli surga? Apa jawab orang itu? Laisa indi illa ma ra'ait. Saya tidak punya apa-apa lebih dari apa yang kamu lihat. Ya, ini aja yang saya lakukan. Sehingga Abdullah ketika beranjak pulang dia panggil. Lalu dikatakan, laisa indi illa ma ra'ait, ghaira anni. Saya tidak punya amal lebih daripada apa yang kamu lihat. Tetapi saya, nah ini di sini poinnya. Ghaira anni la abitu lailatan wa fi qalbi ghillun aw hasadun minal muslimin. Saya tidak pernah tidur di malam hari sementara ada rasa benci, rasa hasad, ya, dengki kepada sesama muslim. Artinya apa? Orang itu tidur sudah memaafkan semua orang. Subhanallah. Dia tidak punya perasaan negatif kepada siapapun. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, hadzal ladzi ballagat. Inilah yang menjadikan kamu mendapatkan kemuliaan itu. Inilah yang menjadikan kamu sampai pada derajat yang mulia itu. Wa hadzal ladzi la nutiquha. Dan itulah yang kami tidak sanggupi. Allahu akbar. Jadi Abdullah bin Amr juga mengakui bahwa orang yang punya perasaan yang lapang, memaafkan orang, tidak ada rasa benci, tidur nyenyak dalam keadaan semua kesalahan orang sudah dimaafkan, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya kita juga diberikan hidayah oleh Allah
untuk memiliki jiwa pemaaf ya, punya Amin. Amin. segudang maaf ya. Bahkan kadang-kadang orang itu belum bersalah, kita sudah maafkan. Amin. Kalau saya bertanya, ini memaafkan orang mudah apa gampang? Gampang-gampang susah, Ustaz. Tergantung Pak Ustadz. Kadang-kadang apa yang dimaafkan Pak Ustadz. Tergantung apa yang dimaafkan ya. Jadi kita pilih-pilih nih untuk maafin orang. Kalau kesalahannya biasa-biasa saya dimaafin, kalau kesalahannya besar enggak, gitu. Bukan Pak Ustadz. Ya, Kalau lihat berita itu kadang-kadang ya. mengherankan gitu kan. Bukan terjadi pada kita gitu ya. Oh, Kalau ya, melihat ya. berita kan Betul. mengherankan. Misalnya kalau dirampok gitu. Oh, gitu ya. Zalik. Iya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, iya, iya. Memaafkannya kan jadi tergantung apa yang dimaafkan, susahnya gitu. Pak Ya Ustadz. dimaafkan juga perampoknya. Iya, 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 iya. Semua ada jalannya, semua ada contohnya ya, subhanallah. Betul Pak Ustadz. Kenapa? Betul Pak Ustadz. Kita Iya, iya. harus ikhlas pada Harus Allah ya Pak ikhlas. Ustadz. Ya. Subhanallah. Kemarin yang bertanya, Alhamdulillah ala kulli hal. Itu dia nilainya. ya Allah, subhanallah. Bagaimana Dulu kalau Rasulullah- berulang-ulang Pak Ustadz itu Kenapa? orangnya kalau Kalau berulang-ulang sampai 3 kali dia itu Wah, itu kan kesalahannya. surganya Yang itu yang tampan mas- itu, surganya. Kalau kesalahan suami mah bukan berulang-ulang lagi. Jadi Ya. semakin besar apa yang dimaafkan Pak Ustadz, semakin besar pahalanya ya Pak Ustadz. Iya, betul sekali. Insya Allah. Semakin besar kesalahan yang kita maafkan, semakin besar kedudukan kita dan balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Subhanallah, pertanyaan yang sangat baik. Amin, amin. Iya. Rasulullah ini sudah dibimbing oleh wahyu. Rasulullah ya dijamin masuk surga, tapi Rasulullah juga tetap diganggu, tetap disakiti, betul? Rasulullah Betul, sementara Pak berjalan, tiba-tiba ada orang yang datang menarik sorban beliau sampai membekas gitu. Ya Muhammad, coba. Para sahabat nggak ada yang panggil nama beliau. Allah saja memanggilnya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ini ada orang Arab Badui panggil ya Muhammad. Ya, dengan nada tinggi, kasar. Lalu apa yang dia minta? Ati mimma lillahi alladhi indak. Ya, berikan harta yang Allah berikan padamu kepada saya. Coba itu. Kira-kira kalau ada yang menggitukan kita, kira-kira sikap kita gimana? Sabar, Pak Ya. Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya, betul. Ada orang yang minta seolah-olah tidak tahu diri, lalu dengan kasar seperti itu. Coba kita lihat bagaimana sikap Rasulullah. Rasulullah ketawa, Rasulullah senyum. Masih aja bisa senyum. Ya, lalu mengatakan, ya, Berilah senyum pada musuhmu, Pak Ustadz. Ya. Allahu Akbar, itu indah sekali. Orang yang sudah senyum itu salah satu tanda sifat pemaaf. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu ya selalu senyum. Amin. 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 Jangan Amin. keluar rumah, senyum dalam rumah. Amin. Sendiri juga senyum, Ustaz. Gila. Sendiri nanti dikira Ada orang sendiri kalau kondangan senyum senyum gila terus tuh. ya. Ya, Itu inget lawakan tuh. begitu ya. Tapi giliran di rumah pakaian serampangan, nggak pernah senyum, cemberut terus. Salah ya. Pak Ustadz, kalau orang gila kan masuk surga, Pak Ustadz. Ya. Subhanallah. Ya. Kita ini senyum meniatkan sedekah. Ya, tidak ada orang yang senyum kepada saudaranya kecuali dia mendapatkan pahala, betul? Betul, Ustaz. Betul, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana untuk dengan Ya. dalilnya memaafkan yang non Muslim Pak Ustadz? Di sini disebutkan hanya untuk memaafkan sesama Muslim. Iya, memaafkan siapapun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan sesama Muslim bahkan non Muslim, betul? Rasulullah Baik, itu betul. diusir dari Mekah, tempat kelahirannya, punya kenangan yang banyak, betul? Hijrah ke Madinah, Ya. ya, bahkan diperangi. Ada 1.000 pasukan yang memerangi Rasulullah di perang Badar, betul? Ya, susul lagi tahun depannya ada 3.000 pasukan. Itu Rasulullah diganggu. Pada perang Khandaq Betul. 10.000 orang. Giliran pada tahun 8 Hijriah Rasulullah justru keadaan berbalik membawa 10.000 pasukan. Ini kesempatan semua orang pada takut, orang-orang kafir pada takut. Kita ini pasti dibantai.
Sampai-sampai dikatakan al-yaumu yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Itu dipelesetkan orang, tidak, al-yaumu yaumul malhamah, hari ini hari mendendeng. Seolah-olah orang kafir itu akan dihabisi semua. Ketika Rasulullah sholat di Ka'bah lalu kembali, lalu Rasulullah bertanya, mata dunnuna annani fa'ilun bikumul yaum. Apa kira-kira dalam benakmu, dalam bayanganmu yang akan saya lakukan hari ini? Mereka pada takut semua. Mana dzunnu illa khaira. Kami tidak membayangkan sesuatu kecuali kebaikan. Subhanallah. Rasul mengatakan betul sekali. La aqulu illa mithla ma qala akhi Yusuf. Saya tidak akan melakukan kecuali seperti apa yang telah dikatakan oleh saudaraku Yusuf alaihi salam. La tathriba alaikumul yaum. Ya, bahwa tidak ada dendam, tidak ada pembalasan hari ini untuk Subhanallah. Bahkan Tidak orang ada yang dusta. pernah memimpin perang, Abu Sufyan, yang benci sekali kepada Nabi SAW, justru karena Nabi tahu bahwa Abu Sufyan itu suka kedudukan, dulu mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Allahu Akbar. Ya, antum tulaqa, semua kalian bebas. Bahwa Rasulullah itu punya jiwa pemaaf. Maaf. Iya. Sekarang pertanyaannya, ini kalau kita mau memaafkan orang, ini kaitannya dengan pikiran kita atau dengan hati? Hati, Pak Ustaz. Dengan hati, Pak Ustadz. Kalau pakai akal, pakai pikiran, kenapa? Nggak nyambung. Ya. Ya. Itu kan Kita malah hitung, kamu tadi pagi sudah salah, siang-siang salah lagi. Dihitung. Bulan lalu poin punya kesalahan, tahun lalu punya kesalahan, betul dihitung ya. Tapi orang yang punya hati yang lapang tidak ada semua. Luar biasa. aja dihitung, Pak Ustaz. Betul, betul sekali. Nah, karena itu maka kita harus memprogramkan bagaimana agar sifat pemaaf kita ini selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ya, baik. Seperti apa itu? Pertama, meyakini bahwa kalau kita, maaf ya, kalau kita memaafkan sesama kita, kalau kita tidak memaafkan berarti kita berdosa karena hati kita ini kotor, hati kita ini sakit. Terlalu banyak amal dan kesempatan ibadah yang kita tidak dapat lakukan kalau masih ada dendam di dalam hati kita. Betul? Ada orang nggak? Betul, Pak Betul, Ustaz. Ustaz. Kalau saya, Pak Ustaz, mohon izin mengikuti Ya, sifat silakan. Allah, Pak Ustaz. Baik. Mengikuti sifat Allah. Allahu Akbar. Apa sifat Allah? Afuwun qadir. Allah itu pemaaf, Allah Maha Kuasa. Ada orang tidak bisa membalas karena memang tidak sanggup. Betul? Betul, Pak Ya, Ustaz. maaf, karena yang mukulin itu badannya lebih gede. Coba kalau dia punya kesempatan untuk membalas, ya, nah, di situ tantangannya. Allahu Akbar. Afuwun, maha pemaaf, ya. Qadir, padahal maha kuasa. Kita juga demikian. Justru tantangan kita ketika ada orang yang bersalah dan kita punya kesempatan, kita punya alasan, kita punya hak, ya, untuk menuntut hak kita, untuk membalas kesalahan orang itu, tapi justru kita maafkan. Allahu Akbar. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa semua orang ingin dipahami, ingin dimaklumi. Betul? Kalau kita ingin dipahami, maka kita harus pahami orang lain. Ya, kita nggak jauh-jauh ya ini ke dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang ya ada percekcokan, betul? Betul. Betul. Tapi saya belajar dari para orang tua kita, ya subhanallah, memberikan keteladanan, memberikan contoh, mempertahankan rumah tangga sampai puluhan tahun. Ada di antara kita yang sudah anniversary 40 tahun? Hampir, Pak Ustaz. Hampir, oh luar biasa. Ya. Hampir Luar biasa. Ya, tahun lagi. setahun lagi, Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Ya. Saya 45. Allahu Masya Akbar. Allah. Uni Yasmin 45 tahun. Masya Allah, barakallah. Itu kalau bukan saling pengertian, jiwa pemaaf yang mengiringi perjalanan rumah tangga, nggak mungkin bertahan. Betul? Iya, Betul. Betul. Acip Samada. Luar biasa. Kita doakan ya udah Zen sama Uni Yasmin ya, mudah-mudahan senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya Allah. Amin, Sama ya wa. Rabbal Alamin. Dan kita semua tentunya ya. Amin. Dalam Semua. ibadah Mas terpanjang Agus dalam juga. hidup Mas kita. Agus juga.
Amin, amin. Ya, Syukron, Pak Ustadz, syukron. Tanpa kecuali ya kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga dari anak-anak kita, mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. amin. Kata kuncinya Besar Imam adalah Center juga, kalau Pak kita Ustadz. ingin kenapa, Pak? Keluarga besar Imam Center juga. Allahu Akbar, alhamdulillah. Iya. Kita semua tanpa kecuali ya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan kekuatan, tambahan kesabaran, tambahan akhlak mulia dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kata kunci adalah bagaimana kita memupuk akhlak mulia, memahami orang lain jika kita ingin dipahami, memaklumi orang lain kalau kita ingin dimaklumi, juga menghormati dan menghargai orang lain ketika kita ingin dihargai dan dihormati. Maka ketika kita ingin dimaafkan, maka kita juga harus menjadi Maafkan. ya. Pertanyaannya bagaimana kita dipahami, dihargai, dimaafkan kalau kita tidak memiliki sifat itu. Yang Ustadz, ketiga, Oh. kenapa? kalau itu sama juga dengan ini, Pak, saya kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal orang lain. Luar biasa, betul sekali, betul sekali. Jadi ada aksioma ya yang memang menjadi kata kunci ya ketika kita ingin dikenal, maka kita mengenali orang. Ketika kita ingin dipahami, diterima, maka kita juga harus memahami dan menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain dan semakin memaafkan adalah solusi hakiki berbagai masalah dan kesulitan. Tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ampunan Allah, tentu dengan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai problematika hidup, karena tidak ada orang yang tidak punya problem. Ada nggak keluarga tidak ada problem? Nggak ada, Pak Ustadz. Entah apa banyak Kalau nggak ada problem, manusia aja lurus semua. Luar biasa Nggak ya. ada perang, nggak ada apa. Ya, subhanallah. Jadi kita diuji dengan itu. Dan Allah Maha tahu bahwa hambaku ini punya banyak masalah, betul? Ibu-ibu punya masalah, bapak punya masalah, anak-anak punya masalah, semua punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah. Ada orang berpikir enak ya kalau tinggal di kampung, ya tidak ada utang, betul? Selama masih hidup mesti Makanan sayuran. Makan sayuran gitu ya. Tapi kadang-kadang orang di kampung juga berpikir gitu, enak tinggal di kota ya. Ya. Baik kalau banyak duit, betul? Betul. Ya, semua orang punya masalah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi kita. Siapa orang yang punya iman dan takwa, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah akan memberikan kepadanya solusi dari semua permasalahan hidup. Nah, salah satu sifat takwa adalah wal afina 'anin nas. Kembali lagi, orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menyiapkan diri untuk memaafkan kesalahan orang lain. Baik. Berikutnya, mari kita dengarkan pesan ini. Ingat-ingat kebaikan orang lain kepadamu, bahkan orang yang sementara membencimu saat ini, atau orang yang berbuat jelek kepadamu. Balaslah kebenciannya dan kejelekannya kepadamu dengan berbuat baik kepadanya, karena itulah yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Memang berat, tapi itulah kemuliaan. Ya. Di dalam surah Fussilat ya, kita mendapatkan nasihat bagaimana kita membalas keburukan orang lain itu justru dengan kebaikan. Ya, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Bukan hanya baik, lebih baik. Ya. Justru ini adalah merupakan pintu surga. Ini adalah kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan balasannya ya di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat itu di surah Fussilat, tidaklah seseorang diberikan kemuliaan, kesabaran, kemampuan untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan itu kecuali ya orang-orang sabar, illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Orang yang memiliki akhlak mulia,
mampu membalas keburukan orang dengan senyum, bahkan ia bisa memberikan kebaikan kepadanya, itu bahwa hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan ya kita selalu dibimbing, dituntun oleh Allah untuk memiliki jiwa pemaaf, ya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mohon izin. Ya, Apakah nilai pemaaf itu ada esensi kaitannya dengan koherensinya dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mas? iya. Bahwa pertama kesadaran bahwa kita semua ini pasti akan mati. Ya. Dan ketika kita mati, segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang membawa amalnya. Nah, bagaimana dengan kesalahan yang sudah kita lakukan? Kita harus saling memaafkan. Ya. Bagaimana? Ya, berarti Dengan juga jalan- punya nilai sabar dari Mas. Ya, nilai kesabaran. Iya, dalam arti apa yang diberikan Allah itu kan juga akan nanti diambil lagi ya kan, Ustaz. Betul sekali ya. Semua yang ada di tangan kita saat ini adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa mampu kita menggunakannya di jalan yang Allah ridha, betul? Iya. Syukron Pak Ustaz, syukron. Ya, Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Sebenarnya kajian kita ini kajian kitab Adabul Mufrad, Mas Agus ya, betul ya? Betul, Ustaz. Ya, bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini erat kaitannya dengan rasa syukur, ya. Kalau kita itu ya pandai berterima kasih, sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, niscaya dalam waktu yang sama kita juga memiliki jiwa pemaaf. Semakin baik cara berterima kasih kita kepada orang yang berbuat baik, maka tentu semakin baik juga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bersyukur, ya, dan syukur itu tanda Allah ridha pada kita, memberikan petunjuk pada kita, memberikan jaminan tambahan rezeki. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambahkan. Nah, ini erat kaitannya seberapa sungguh-sungguhkah kita dalam berterima kasih kepada orang lain. Jangan-jangan ya kita mudah melupakan kebaikan orang. Pengingkaran terhadap kebaikan orang tercinta biasanya karena fokus pada kekurangan dan kesalahannya. Apa itu? Ya, kata pepatah. Ya. Gajah itu Pak sama semut Pak Ustaz. Apa? Ya. Gajah ya. Kebaikan itu akan hilang hanya dengan titik nila sebelanga. Oh, susu sebelanga. Iya. Ya. Ada orang punya bagus sekali, hanya sekali aja dia melakukan kesalahan, tiba-tiba seolah-olah terhapus semua kebaikan yang sudah pernah dilakukannya. Kayak gini Pak Ustaz, bahasa itu mah. Nilai setitik rusak susu Nilai setitik. Assalamualaikum. Nilai setitik rusak susu sebelanga. Allahu Akbar. Gajah di pelupuk mata. Kemarau 1000 tahun terhapus hujan sehari. Oh, apa tadi? Ya. Ini indah sekali nih kalimat ini. Iya. Kemarau setahun. Binasa hujan sekali. Dihapus oleh hujan sehari. Oh gitu. Gajah di pelupuk mata Pak Ustaz. Oh iya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan gitu. Iya, kalau semut di seberang lautan kelihatan Pak Ustaz. Subhanallah. Ada gini ya. Begitu banyak percekcokan di tengah masyarakat hanya karena satu kesalahan. Betul? Mungkin karena ketersinggungan. Padahal orang itu melakukan kebaikan yang luar biasa banyaknya. Tapi kemudian itu hilang, sirna. Seolah-olah dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ini ketidakjujuran dalam interaksi sosial. Betul? Betul. Justru ya rumah tangga kita itu bertahan karena kita selalu seimbang. Ya, betul, orang ini begini. Ini adalah orang yang menemani saya bertahun-tahun. Kesalahan seperti ini tidak
tidak mengusik saya, tidak menggores di hati saya sedikit pun. Ya, rasa sayang, rasa cinta itu justru lebih mendominasi sehingga hubungan kita tetap lestari, langgeng, ya, tetap harmonis. Nah, orang yang mengingkari, kadang-kadang melupakan kebaikan orang, itu karena dia fokus pada kesalahannya. Pokoknya dia salah satu kali, saya tidak percaya lagi, saya tidak senang lagi, ya. Tiba-tiba menjadi orang yang dia benci, tiba-tiba orang itu diusir atau dia mengatakan sampai mati saya tidak akan injak rumahmu, nauzubillah. Ya, padahal mengingat kebaikan orang lain itu adalah motivasi untuk berterima kasih. Ya, subhanallah. Jadi kita diwajibkan untuk selalu melakukan introspeksi seberapa berterima kasih kita kepada sesama manusia. Bukankah kadang ada orang yang sekali aja bertemu dengan kita, lalu memberikan hadiah pada kita, seumur hidup orang itu tidak kita lupakan, betul? Betul. Sementara ada istri kita yang selalu membantu kita 24 jam bersama kita lupa berterima kasih. Ya? Yang habis-habisan, yang melahirkan anak-anak kita, yang menjaga kehormatan kita, yang merawat, ya, semua orang-orang yang kita cintai, kadang-kadang kita lupa mengatakan terima kasih, Ma. Ya, kita doakan jazakillahu khaira. Kepada orang lain kadang kita lebih lembut, ya, lebih manis ucapannya, tapi ternyata pada orang yang terdekat dengan kita lupa untuk memberikan hak sebenarnya. Ya, contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lembut luar dalam, dimanapun beliau berada, kata-katanya lembut. Ya, kesalahan apapun yang dilakukan oleh istrinya, Rasulullah proporsional, belum memaafkan. Karena istrinya memecahkan piring, Rasulullah tidak marah, ya, justru tetap senyum dan memberikan nasihat. Betul? Rasulullah membantu istrinya. Rasulullah pernah tidur di depan pintu karena mengetok pintu, istrinya tidak bangun-bangun. Kalau sekarang ada suami datang ke rumah, ketok pintu, istrinya nggak bangun, kira-kira apa yang dilakukan? Marah-marah, ya. Kalau di depan tidak kedengeran, lewat pintu samping, lewat pintu belakang, ditelepon kiri kanan, ya. Baru bangun didamprak, kamu tidur mati, gitu ya. Auzubillah. Subhanallah, ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan petunjuk pada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan akhlak kita, memuliakan kita dengan sifat pemaaf, karena sifat pemaaf ini adalah pintu surga. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan petunjuknya kepada kita semua menuju jannahnya. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, Mbak. Warahmatullahi Tidak ada wabarakatuh. pertanyaan. Kasih pantun Pak Ustaz. Silakan ya. Pertanyaan gimana pertanyaan? Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, biar ini ya suaranya jelas ya. Jadi biar teratur, raise hand, nanti kita buka siapa anu. Sudah resign. Kalau untuk insya Allah nanti kita sekarang mau untuk memperkaya ilmu kita bisa tanya jawab ya. Silakan. Itu yang raise hand dari tadi itu Ibu Yati. Silakan Bu Yati. Terima kasih Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ya. Saya tuh punya teman setiap hari memberitahu saya, menasehati seakan-akan saya itu tidak mengerti. Bagaimana Pertanyaannya. tindakan saya? Kan tentunya setiap hari seakan-akan nggak ngerti, itu kan jengkel Pak, jadi jengkel. Kamu harus ini gitu. Bagaimana sikap saya untuk menghadapi itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab atau ada pertanyaan? Langsung. Gimana, Ustaz? Terserah Pak Ustadz. Orang seperti ini
mau ditraktir kayaknya, Bu. Nah, betul. Ustaz. Pengen diajak Enggak, makan. merasa dirinya itu tahu semuanya begitu, mengerti begitu. Tiap ketemu bilang gini, tiap ketemu seakan-akan saya tidak mengerti apa-apa begitu. Baik. Ini. Ya, Iya, itu Tante ini terlalu sayang sama Tante. betul Ya, ya. Jadi itu kita terlalu harus positive sayang. thinking dulu, Bu Yati ya. Tuh. Bahwa kalau ada orang yang memberikan nasihat itu sama dengan memberikan hadiah bagi kita, ya. Nasihat itu pasti bermanfaat, ya. Kalaupun misalnya ada dugaan seperti itu ada pada kita, ya memang kita harus berubah. Tapi kalau apa yang dituduhkan, misalnya tanda petik ya, yang dinasihatkan itu tidak ada, alhamdulillah itu berarti Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kita lebih baik dari apa yang mereka duga, betul? Ya, itu salah satu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan laku ini lebih baik dari apa yang mereka duga. Betul? Jadi karena boleh jadi kita punya amalan-amalan tanda petik amal rahasia, amal-amal tersembunyi, tidak tahu bagaimana hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Baik. Tapi apapun itu, menjalin hubungan baik dengan sahabat kita adalah sebuah kewajiban. Nah, salah satu rahasianya adalah bagaimana meyakinkan teman dan siapapun bahwa kita itu orang yang baik, kita itu adalah orang yang ringan tangan, kita adalah orang yang suka berbagi. Ya, pepatah Arab mengatakan, wa ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kamu kepada orang, bersedekahlah kamu kepada orang, niscaya kamu akan meraih dan merebut hatinya. Orang yang hatinya sudah direbut, ya, kita seolah bertengger dalam hatinya, orang itu selalu mengucapkan kata-kata yang indah, pujian, ya, senang, mendoakan kita. Jadi ya betul sekali bahwa ya kita berbagi hadiah itu akan menebar kecintaan satu sama lain. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan kalian saling mencintai. Subhanallah. Ya. Terima kasih, Ya. Bang Kasim. Terima kasih. Ya, ditanggapi positif thinking ya Bu Yati, itu berarti orangnya terlalu sayang banget sama Tante itu. Perlu dikasih hadiah. Berikan surprise, betul. Ya. Kirimkan hadiah. Ini dari siapa ya? Ini dari Bu Yati. Bu Yati masak masakan yang enak, ajak dia. Oh pasti Bu Yati di. Apalagi hari ini ada bazar, Ustaz. Oh, hari ini bazar. Oh iya. Tante harus ngasih hadiah yang ngasih. Baik, Tante. Masakan yang paling. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Ibu Murni Yatri ya. Silakan di unmute, Bu. Ya, terima kasih Pak Roy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Murni dari Jakarta Pak Ustadz. Oh, Allahu Akbar. Barakallah. Subhanallah. Kami biasa sering juga menyimak kajian Ustadz Imam Samsi Ali. Ini dapat dari grup WA-nya Ustadz Imam nih. Wah, ini kajiannya bagus topiknya. Yang sesuatu yang selalu kami hadapi gitu Ustadz. Masya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu ini apa meminta maaf tuh kepada suami kadang-kadang berat Ustadz. Iya. Kadang-kadang pengennya dipuji juga seperti Ustadz tadi katakan gitu. Tapi nggak semuanya suami bisa berbuat seperti itu, memuji saya suatu kebaikan dari istri. Kadang-kadang istrinya juga sebetulnya entah kita berkomunikasi yang serba salah, nanti minta maaf suami nggak terima cara komunikasi kita. Nah, kita kok minta maaf juga berat. Satu lagi Ustaz, saya juga kalau ada sesuatu kesalahan, ada sesuatu yang buat saya sedih, saya suka teringat gitu. Saya berkumam sendiri, aduh saya udah memaafkan, menasihati diri sendiri, tapi sering sedih juga teringat kesalahan orang lain gitu Ustaz. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih wa iyyakum. Segala permasalahan hidup kita bawa pada tahajud. Kita sholat 11 rakaat dengan witir dia tentunya. Lalu kita hadapkan kepada Allah. Ini persoalan hidup saya ya Allah. Sebutkan nama orang satu persatu.
orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita inginkan Allah lembutkan hatinya. Saya kadang memberikan nasihat kepada guru-guru, bawa tuh absen kelas itu dalam tahajud. Sebut nama anak-anak santrimu, anak-anak muridmu satu persatu. Boleh jadi kita belum cukup ya strategi, cara, teknik untuk kita melakukan transfer terbaik berupa ilmu dan kebiasaan-kebiasaan positif terhadap anak-anak kita. Tapi kalau Allah turun tangan, tidak ada yang berat dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita, pasangan kita, pasangan hidup kita, suami, istri, anak-anak kita, ya, di tangan Allah semua kelembutan hati hambanya. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Masalah memaafkan memang ini masalah hati, betul? Ya. Hati yang lapang, hati yang bersih, hati di mana iman kita bersemayam, itu yang akan memberikan akhlak mulia. Semua kelembutan hati adalah merupakan sumber akhlak mulia, termasuk memaafkan. Orang yang memaafkan itu bertanda hatinya lembut. Orang yang susah memaafkan itu berarti hatinya keras, ya. Ya. Yang kedua, kesadaran bahwa setan itu memang tidak mau kita memaafkan. Bagaimana supaya perasaan dendam, ya, mengingat kesalahan-kesalahan orang itu adalah perjuangan setan kepada kita, orang-orang yang selalu jadi bidikan dan mangsanya, ya. Kita sudah mau menyiapkan diri untuk minta maaf nih. Setan datang lagi. Apa kamu mau memaafkan? Bukannya kesalahan itu sangat besar. Nanti dia ngelunjak loh, nanti dia berulang lagi loh, gitu. Kasih pelajaran tuh dia. Nah, setan berhasil. Tapi kalau kita mengembalikan kesadaran kita, tidak. Saya mau dimaafkan Allah. Ya, ala turiduna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu juga akan mendapatkan maghfirah dari Allah? Tidak. Kalau gitu saya akan memaafkan. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika radhiyallahu anhu saat bersumpah saya tidak akan bantu lagi nih Mista bin Athatha, kemanakannya yang selalu dibantu karena dia ikut dalam penyebaran hoax, ya, dalam hadithul ifki, berita bohong yang menimpa fitnah itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi turun ayat wala ya'talil fadli minkum wasa'ah. Jangan sampai orang yang diberikan kelebihan itu justru bersumpah untuk tidak membantu lagi orang lain. Apa kata Abu Bakar? Saat ini saya akan berubah, saya tetap akan membantunya dan saya tidak akan berubah lagi sampai kapanpun. Artinya, ya, karena hati beliau demikian lembut, ya, bersih sehingga bisa berubah, ya, yang tadinya sudah bersumpah tidak mau membantu malah mau membantu. Artinya dia memaafkan lagi. Berikutnya ini ada timbal balik, ya. Seseorang itu dapat melihat cerminan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu mir'atu akhihi. Setiap muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Artinya apa? Kalau kita lembut, insya Allah orang akan lembut kepada kita. Kalau kita kasar pada orang lain, insya Allah orang juga akan kasar kepada kita. Kalau kita sanggup untuk meredam amarah kita lalu memaafkan, insya Allah orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Jika kita ingin dipuji orang, maka kita harus rajin dan lebih sering memuji orang lain. Saya suka memuji, saya nggak dipuji. Tambah lagi dosisnya. Iya. Iya, jangan bosan, jangan pernah bosan, ya. Karena penyesalan itu nanti ketika orang itu sudah dipanggil Allah. Ya Allah, saya menyesal kenapa dulu selama hidup begini. Betul? Iya. Seolah-olah tidak ada yang dia inginkan kecuali orang itu hidup kembali. Ya. Sama dengan orang yang sehat, punya angan-angan untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, betul? Betul. Orang yang sehat itu pengen jalan-jalan, orang sehat itu pengen menikmati masakan atau makanan enak di restoran, ya kan? Coba kalau kita sekarang lagi sehat, hadir di Zoom, alhamdulillah. Kalau kita ditanya pengen apa, bisa buat daftarnya gitu ya. Sekarang kalau kita bertanya, orang yang sakit di rumah sakit pengen apa? Cuman satu, pengen sehat aja, pengen kayak kita gitu. Pengen sembuh. Allah, pengen sembuh, itu aja.
sembuh. Ya Allah, betul? Saya nggak punya. Ingin makan enak Pak Ustadz ya. Tapi orang yang sehat banyak gitu. Demikian pula kita masih ada pasangan, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ya luar biasa. Kadang-kadang kita juga muluk-muluk pengen begini-gini, mana. Giliran Allah sudah memanggilnya, baru kita gigit jari, ya Allah. Iya. Ya, walaupun suami saya miskin, ya walaupun begini, walaupun begitu, ya banyak orang yang tidak dapat nikmat seperti dengan saya, kan gitu. Iya, betul. Sering-sering mendoakan ya Ustadz. Pakai ilmu terlatih Pak Ustadz. Wah, itu doa luar biasa doa ya. Masya Allah. Oke, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustadz. Mudah-mudahan mencerahkan semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan Bu Murni. Sangat-sangat ini Ustadz, Masya Allah. Ajib Mudah-mudahan Pak bisa Ustadz, ajib. diimplementasikan Ustadz. Ya, Amin. Saya bin Babi Tahadus bin Nima Bu Murni, saya ditakdirkan Allah ini menjelang saya 30 tahun berkeluarga. Masya Allah. Amin. Dan saya ya merasa wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat karena saya merasa tidak pernah bertengkar dengan istri. Masya Allah. Sejak ijab kabul sampai hari ini, alhamdulillah. Doakan Allah. Ya. Saya udah menjelang 60 nih umur Ustadz. Allahu Akbar. Kalau bertengkar pakai pantun gimana Ustaz? Kayaknya bagus sekali ini Ustaz. Iya. Kalau gini, pantunnya gini nih. Buah delima, buah belewah. Ya, dimakan bersama-sama. Memaafkan memang susah, tapi hadiahnya adalah surga. Apa rahasianya Ustaz? Apa ini dunia ini singkat kok ini. Kita pasti akan meninggalkan dunia, betul? Betul. Surga ada cita-cita tertinggi. Akhirat itu adalah kampung dan negeri akhirat yang abadi. Ya? Amin ya rabbal alamin. Apa rahasia nggak pernah bertengkarnya Ustadz? Rahasianya saling memaafkan, Bu. Iya, betul. Mas Agus. Ya. Pakai ilmu Memaafkan sebelum orang bersalah. Diam ya Ustadz. Kenapa? Kan ibu-ibu ini suka ngomel. Kalau ibunya lagi ngomel, Ustadz diam ya Ustadz ya. Iya, betul. Kita diam. Jangan dibalas. Api dengan api terbakar gitu. Jadi kalau api kita pakai air, kita dingin, diam gitu. Ya. Ya, karena Ustadz udah banyak pantun, saya mau pantun Ustadz nih. Keluar pantunnya ini. Saya izin sholat dulu Ustadz. Silakan. Oke. Sebelum ini Mas Toto, Mbak Nana ada pertanyaan. Ini pantun dulu biar hangat ini Ustadz, pantun ini. Ke Amerika singgah ke Imam Center Ustadz. Siap. Hari Ahad, hari bazar Eki Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ya, jamaah biar berkah dan pinter. Marilah mengaji bersama Ustadz. Oh gitu. Jalan-jalan ke Amerika. Jangan lupa membawa topi. Hati tenang, hidup bahagia, memaafkan solusi sejati. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita harus banyak memaafkan ya Bu ya. Iya. Kalau sering memaafkan, kopi datang sendiri, Ustaz. Baik, sebelum Mas Toto, ini ada pertanyaan dari Mbak Nana Tegal, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa kalau minta maaf saya suka gengsi, Ustaz? Apalagi pernah bertengkar lalu mau minta maaf. Suka malu, Ustaz. Bagaimana jalannya supaya ikhlas? Siapa yang kenal Mbak Nana dimaafkan aja deh. Gengsi itu apa tuh, Mas? Iya. Subhanallah. Ancaman yang paling besar untuk orang tidak selamat di akhirat itu ketakburan ya. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah tapi masih ada rasa sombong, ya. Kira-kira jawabannya gimana nih, ya? Jadi kalau kita merasa ada kelebihan, kita merasa benar, Pak Ustaz. Merasa benar, lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna, itu nyerempet ke sifat ketakburan tadi tanpa kita sadari. Ya.
Ada banyak orang yang kita tidak maafkan karena sebenarnya hati kita keras, ya. Dan itu adalah tempat bertenggernya, bersemayamnya sifat al-kibr tadi. Iya, Jadi yang kita sifat minta tadi. itu hati kita tuh. Allahumma ati nufusana taqwaha. Jadi syarat pertamanya adalah doa. Minta-minta kepada Allah. Ya Allah, muqallibal qulub, ya. ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. La ta'ati. Ini 50-50, kadang baik, kadang tidak baik. Pagi-pagi senyum bahagia, luar biasa. Tapi siang-siang sore bisa bertengkar, bisa apa? Bisa keluar sumpah serapah, nauzubillah. Kenapa? Karena hati manusia ini yang berbolak-balik. Qad aflaha man zakkaha, berbahagia orang yang selalu mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, rugi dan menyesal orang yang selalu mengotorinya. Jadi kita minta Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, dalam ketaatanmu. Iya. Doa itu adalah ya upaya untuk kita minta kebersihan hati. Kalau hati ini bersih, mudah kita memaafkan. Kita tidak gengsi, ya. Kalau hati kita bersih itu mudah untuk kita jangankan memaafkan, menghapus kesalahan orang, menghilangkan perasaan negatif, semua bayangan masa lalu yang jelek itu hilang. Justru kita masih bisa berbuat baik, bisa bersedekah, bisa memberikan hadiah, ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ya. Wa in tasfahu, ya, wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu maafkan dia dan kamu berlapang dada sehingga tidak ada kejengkelan sedikit pun di dalam hatimu, wa takfiru, dan kamu tidak mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang lalu, itu adalah kemuliaan, itu adalah jalan surga. Iya. Justru sifat kesabaran inilah yang kemudian Allah akan balas dengan ganjaran yang tidak ada batas. Surga. Iya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak ada batasnya, unlimited. Ya. Hanya orang yang bersabar yang bisa memaafkan orang lain. Gitu? Udahlah, saya sabar, ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Dengan ini saya maafkan. Itu orang sabar, itu luar biasa itu. Orang yang punya jiwa yang kuat. Ya. Kalau orang yang menaruh dendam itu jiwanya lemah. Ya. Orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup senyum walaupun tadinya dia menderita. Dia adalah orang yang dizalimi. Dia adalah orang yang sebenarnya punya kesempatan dan punya kemampuan untuk membalas, tapi dia sabar. Saya maafkan dia. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menerobos semua rintangan termasuk godaan syaitan untuk kita merebut hati dan simpati orang-orang yang kita cintai. Suami kah itu, istri kah itu, anak kah itu, sahabat kah itu. Betul? Karena di surga nanti kita saling mencari kiri kanan. Yang mana ya sahabat saya dulu yang hadir di kajian Imam Center, mana ya, kan gitu kan kita cari. Lalu kalau orang yang kita harapkan mencari kita benci sama kita atau kita tidak pernah maafkan, mana mungkin dia mencari kita, betul? Iya. Akan jalan. Oke, jazakallah khair Ustaz pencerahannya. Mudah-mudahan pencerahan kita semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Toto. Silakan Mas Toto, di-unmute sendiri. Terima kasih. Pantunnya dulu, pantunnya. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pantun. Bismillah. Jalan-jalan ke Mekah terus ke Madinah, Pak Ustaz. Jangan lupa beli jeruk dan serabi. Setiap pagi kita ikuti ceramah, membuat hati kita semakin sejuk dan teruji. Amin. Jangan lupa karahi gitu. Dan teruji karena kita masih terus digoda setan. Jadi terus saja. Ya. Pak Ustaz, kembali kepada esensi tadi, memaafkan dan minta maaf, Pak Ustaz. Pak Ustaz, apakah ini yang mungkin seperti yang selalu saya lakukan supaya terhindar daripada apa maksudnya? Selalu kita merasa benar sebenarnya zikirullah, astagfirullahaladzim dalam setiap langkah kita, Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz? Menurut Pak Ustaz? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kelembutan hati, begitu ya? Dalam arti supaya kita terhindar dari apa, Pak Ustaz? Apa maksudnya supaya kita kadang-kadang merasa benar, kemudian merasa paling, kan? Kita selalu memaafkan bahwa
saya selalu melantunkan apa namanya astagfirullahaladzim, terus gitu supaya kita, ya itu prinsip saya, supaya kita tetap sabar dan kita tetap apa Pak Ustadz ya. Kalau di Jawa kan ada pepatah itu ojo dumeh gitu Pak Ustadz. Apa tuh? Maksudnya mungkin bukannya tidak sombong gitu kali ya. Oh iya. Jadi apa Pak Ustadz? Jadi ojo dumeh, ya itu apa namanya, sabar, ojo dumeh, kemudian itu istilah Jawa dari sini sebut kita. Dumeh itu. Ngadiguno itu Mas. Jangan sok. Ya itu. Jangan sok, jangan merasa. Kalau bisalah merasa apa Pak Ustadz, orang tua, janganlah merasa bisa, tapi bisalah merasa gitu Pak Ustadz. Itu bagian dari sombong lah. Iya, ojo dumeh itu merasa dirinya pinter. Oh gitu, baik ya. Antara lain, Pak. Ya itu Pak Ustadz, apakah itu harus selalu kita lakukan Pak Ustadz? Astagfirullah, terus kita selalu supaya itu betul sekali. Kita banyak berzikir, kita banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah, karena istighfar itu akan melembutkan hati kita, membersihkan hati kita. Kalau hati yang lembut, hati yang bersih, disitulah muncul semua akhlak-akhlak mulia, termasuk tawadu, termasuk kerelaan kita untuk menerima segala kekurangan orang, sehingga tumbuh perasaan simpati, rasa cinta dan kasih sayang, dan mau memaafkan orang lain. Ya. Jadi sifat Ar-Rahmanir Rahim Pak Ustadz ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, betul. Bahkan istighfarnya itu bukan istighfar yang hanya sesudah sholat saja. Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beristighfar dengan istighfar yang banyak. Ya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midarara. Ya, dalam 5 ayat berturut-turut Allah menyebutkan keistimewaan dan balasan yang akan diberikan kepada orang yang banyak beristighfar. Ya, sehingga kita akan mendapatkan berbagai keberuntungan, kesuksesan hidup justru karena kita banyak beristighfar. Ya. Ya termasuk ya keberhasilan kita dalam karir, kesuksesan kita dalam pekerjaan, dalam bisnis dan lain sebagainya. Begitu juga dalam interaksi sosial. Insya Allah pada kesempatan yang lain ya kita bisa membahas dahsyatnya istighfar dalam hidup kita. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, pencerahannya. Baik, masih ada. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mustafa ya. Saya mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi. Mas Betul Ustaz. Masih ada satu pertanyaan Ustaz. Silakan. Ya, ini dari Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Ustadz, ini pertanyaan udah terjawab lah sama Pak Ustadz semua, tapi udah tanggung raise hand. Baik. Gini Pak Ustadz. Ya. Yang itu kenanya sama anak ibu, tapi sama ibu yang menanggalinya. Gini dia itu, tapi bukan orang lain, masih kerabat. Dia itu minjam uang, janji. Ya. Nah setelah janji itu, dia udah dapat uangnya banyak, mengingkari, udah itu larut. Gitu lagi, sampai berulang-ulang, udah 3 kali gitu lagi. Mau uangnya diperlukan, jalin lagi. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, kita itu sebagai manusia gitu kan, cuma ibu bilang gini sama anak ibu, kamu saudara ya saudara, kita komunikasi ya komunikasi. Tapi kalau minjam lagi, udah jangan dikasih. Bagaimana kalau gitu Pak Ustadz? Yang berulang kayak gitu. Bagaimana tuh? Harus bagaimana kita menyikapinya gitu? Iya. Memang ada sabda Nabi SAW, la yuldagul mu'minu fi juhin wahidin marrataini. Tidak akan terperosok seorang mukmin dalam satu lubang 2 kali. Jadi kalau kita sudah terjebak 1 kali, kita menjadikan itu sebagai pelajaran. Walaupun tidak selamanya itu berlaku ya kepada kesalahan yang bisa saja dilakukan oleh orang terdekat kita. Kaitannya pinjam dan meminjam uang, ini hak kita antar sesama manusia, betul? Jadi kalau kita sudah tagih 2 kali, 3 kali, lalu tidak dibayar-bayar, ikhlaskan saja Bu. Nanti Allah yang ganti.
Ya. Alhamdulillah. Jawabannya ikhlas, Bu ya. Iya. Ya. Iya. Baik. Allah yang akan memberikan balasan yang terbaik. Bahwa kadang-kadang kita menilai bahwa kalau uang itu saya dapatkan, saya akan bisa beli ini dan beli itu. Ya. Tapi kalau kita ikhlaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai itu sebagai sedekah yang sangat mulia. Meminjamkan uang kepada orang itu kadang-kadang lebih tinggi pahalanya di sisi Allah daripada sekedar bersedekah awalnya ya. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah bahwa kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, justru kamu memutihkan utang itu dari orang lain. Sehingga terbuka kesempatan untuk kita berbuat yang terbaik kepada saudara kita. Sedikit ya. Ini di lembaran terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya utang itu belum sanggup, maka hendaknya kita memberikan kesempatan. Ya udahlah, kasih kesempatan dia lagi. Mungkin masih butuh waktu, ya. Depending lagi. Wa antasaddaqu, tapi kalau kamu putihkan, ya, daripada kamu nggak bisa tidur demam karena mikirin utang, saya juga menunggu terlalu lama. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui balasan yang Allah berikan padamu. Luar biasa ya. Silakan dibuka ayat 280. Jadi memutihkan utang itu adalah salah satu jalan surga juga. Kita tenang, orang juga kemudian tidak akan mungkin melupakan kebaikan kita. Bahwa pada saat saya terpojok, saya malu, tidak bisa lewat di depan rumahnya, saya tidak bisa silaturahim, dan seterusnya, tiba-tiba saya mendapatkan surat, SMS, utangmu putih, selesai. Ya kan? Kan ada orang itu ragu-ragu buka WA, ragu-ragu buka pesan, jangan-jangan ini tagihan lagi kan? Tapi tiba-tiba yang didapatkan itu bahwa oke, Mas, ya, Mbak, ya, utang kamu sudah putihkan ya. Tidak ada lagi utang kamu. Luar biasa. Orang itu langsung sujud syukur, nangis gitu, ya. Apa saja yang kita minta, apa yang akan harapkan darinya, dia akan melakukan. Mungkin Pak itu masih mengharapkan kembali karena yang mengutangi itu dalam keadaan nggak punya. Oh iya. Begitu biasanya. Jadi masih mengharapkan kalau lebih-lebih utangnya yang hanya 100-200 sih nggak apa-apa. Kalau ribuan, ya mudah-mudahan kalau ribuan tambah sedekahnya. tambah banyak, itu banyak tambahan. Orang yang namanya utang juga pasti dipikir dan diharapkan kembali. Mau Iya, memang punya utang, apalagi ini kwitansinya masih ada, ini masih jelas ini. Tapi itu tadi buat tidak ini ya. Yang namanya harta di antara kita ini sesuatu yang sangat semu, ya. Bukan berarti bahwa kalau kita punya banyak uang berarti segalanya kita dapatkan. Banyak contoh, Bu, ya. Apa artinya duit banyak kalau penyakit juga tidak selesai-selesai. Kalau penyakitan. Mungkin itu juga bisa sentilan dari Allah ini. Oh, kamu zakatnya kurang, makanya ada salah satu orang utang. Iya. Dan tambah berkah itu. Iya, betul. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, kajian pagi ini kita selesaikan 7.30 ya. Jadi masih ada 4 menit lagi. Yang lain nanti disambung besok aja. Ya, mohon maaf dan insya Allah Ustadz akan menutup dengan doa insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin wa syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi 'atait. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Fa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dzalik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tawwab ya Ghafur, ya Aziz ya Wadud ya Latif. Kami semua adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Engkau yang menciptakan kami ya Allah, dan Engkau yang memberikan semua rezeki ini kepada kami. Tuntunlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami.
Amin. Berikanlah husnul khatimah kepada orang tua kami. Amin. Berikan tambahan keberkahan dari sisa umurnya ya Allah. Lapangkanlah kubur. Amin. Pertemukan kami di surgamu nanti ya Allah. Ampuni dosa kedua segenap guru-guru kami, semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, sayangi anak-anak kami. Sayangi menantu kami, cucu-cucu kami. Bimbing mereka semua ke jalan-Mu ya Allah, di jalan yang Engkau ridhai. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina. Ya Allah, bereskanlah urusan agama kami yang menjadi penopang semua urusan kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki urusan dunia kami ini ya Allah. Perbaiki urusan hidup kami ini ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki urusan akhirat kami yang menjadi tempat kehidupan kami kelak. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami adalah tambahan kebaikan dan amal soleh yang berkesinambungan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian kami akhir daripada segala kejelekan. Allahumma la tad'ana dzamban illa ghafartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la ghaiban illa radattah, wa la dhalan illa hadaitah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang belum berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kekurangan dan keterbatasan saya. Astagfirullah ala dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu besok pagi, insya Allah. Amin, amin. Oke, jazakallah khairan Ustaz yang telah menjamukan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Muttahir Arif menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahah dan dicatat di amal kebaikan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya pribadi, Ustadz Muttahir dan Mas Kolis, Ananda Sabibi atau jamaah yang lain, bila ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf yang besar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkenan boleh buka kamera. Silakan buka kamera bersama, kita foto ya. Iya, Oke. Bentar. Sebentar. Ya, silakan buka. Masya Allah. Oke. Kita foto ya. 1, 2, senyum. Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Aku baru jalan ini. Oke, ya Tante, ditunggu. Tak buka kamera saya. Oke, assalamualaikum. Senyum dong. Ya. Iya. Alhamdulillah. 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 Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, jazakallah khair. Alhamdulillah. Oh, lupa kepijat. Oke. Oh iya iya. Baik, Mas Bobi. Mas Toto. Terima kasih Mas Agus. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah Pak Ustadz. Salam sehat selalu. Salam sehat. Mohon izin. Mohon izin. Oke. Weekend depan di Minal lagi, mohon izin. Mohon maaf lahir batin.